Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Prayudyo dengan NIM 2408232. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Pada pembuatan video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Baik, sebelum mulai menulis kode atau codingannya, kita perlu tahu dulu gambaran sistem yang akan kita buat. Saat seseorang hadir di depan kamera, sistem akan mengenali wajahnya, mencatat kehadiran ke file Excel, dan mengirim notifikasi langsung ke akun Telegram orang tersebut atau penggunanya. Proses ini hanya butuh beberapa detik dan semuanya dilakukan secara otomatis. Baik, lanjut ke diagram alir atau flowchart. Oke, di sini bisa dilihat yang akan saya buat itu ketika program dimulai akan memunculkan interface. Di mana di interface ini terdapat webcam, lalu ada button atau tombol untuk memulai absensi. Selanjutnya ada frame dari kamera untuk mengambil frame dari kamera. Selanjutnya ada pendeteksian dan encoding wajah di frame. Lalu ada membandingkan wajah dengan wajah yang terdaftar pada folder atau database-nya. Jika tidak terdeteksi, maka akan menampilkan wajah tidak terdaftar. Jika terdeteksi, maka akan menyimpan absensi dan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Selanjutnya, untuk yang terakhir, itu akan menampilkan setelah absensi itu notifikasi seperti absensi sudah tercatat. Oke, bisa kita lanjut ke penjelasan codingan yang sudah saya buat. Oke, di sini sudah terlihat codingan yang sudah saya buat. Ini menggunakan bahasa Python. Yang hal pertama yang harus dilakukan itu adalah menginstal library dari masing-masing yang kita perlukan. Yang pertama itu ada tkinter. Tkinter di sini berfungsi untuk membuat antarmuka GUI aplikasi. Lalu ada penggunaan simple dialog atau simple dialog. Simple dialog ini digunakan untuk input nama dan chat ID. Lalu ada message box. Message box di sini untuk memberi peringatan atau notifikasi ke pengguna. Lalu ada pil atau pillow. Ini harus diinstal dulu library-nya. Pillow di sini berfungsi untuk memproses gambar di GUI. Lalu selanjutnya ada face recognition. Face recognition untuk mengenali wajah. Untuk CV2 atau OpenCV ini berfungsi untuk menangani kamera dan manipulasi gambar. Lalu ada OS atau Operational System File. Lalu ada Pandas. Pandas di sini untuk mengelola data absensi dan pengguna. Lalu ada datetime. Datetime di sini untuk mendapatkan waktu saat absensi. Lalu ada request. Request di sini untuk mengirimkan pesan ke Telegram. Lalu ada .env. .env di sini fungsinya untuk mengambil token dari file .env. Sebelum lanjut ke penjelasan pengkodingan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur dari folder yang harus dibuat. Oke, yang pertama di dalam satu folder harus ada file utamanya .py-nya ini main.py ya, Python. Lalu ada folder absensi foto. Absensi foto ini berfungsi sebagai
folder untuk menyimpan ketika setelah absensi. Lalu ada folder data. Folder data di sini untuk mengelola pengguna dari program absensi. Selanjutnya ada wajah terdaftar. Wajah terdaftar ini akan berfungsi sebagai folder yang menyimpan ketika kita melakukan pendaftaran wajah. Lalu ada INV. INV di sini berfungsi untuk menyimpan Telegram bot token. Oke, untuk data absensi sendiri nanti akan berfungsi sebagai penyimpanan ketika kita sudah melakukan absensi. Nanti akan dicatat di data absensi, lalu akan dikirimkan ke pesan pribadi melalui Telegram. Oke, di sini load token dari .env berfungsi sebagai pengambilan token bot dari file .env dan menyusun URL API pengiriman pesan. Selanjutnya ada load penggunaan data. Load penggunaan data ini berfungsi sebagai membaca file CSV atau file Excel yang berisikan nama dan chat ID pengguna, lalu menyimpannya pada dictionary. Oke, selanjutnya ada pengguna chat ID sama dengan load pengguna. Di sini penggunaan codingan ini untuk menyimpan dictionary nama chat underscore ID ke dalam variabel global. Lalu saya juga membuat codingan kirim pesan Telegram. Di sini ada fungsi untuk mengirim pesan ke Telegram. Lalu saya juga menambahkan apabila pesan gagal dikirim akan menampilkan sebuah notifikasi gagal kirim Telegram ke chat ID dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi simpan absensi ke Excel dan kirim Telegram. Untuk codingan di sini, dia akan membaca dari data absensi .xlsx. Apabila belum terbuat file Excel-nya, dia akan membuat sendiri saat di run. Di sini juga ada fungsi untuk mengirimkan langsung pesan ke Telegram, dan diisi dari Excel-nya itu akan di kolomnya itu nama, waktu, status, dan foto. Oke, selanjutnya kita ke database wajah. Di database wajah ini membaca semua gambar di folder wajah terdaftar. Yang ini mengambil encoding wajah dan menyimpan namanya. Lalu setelah load database, kita simpan data penggunanya. Fungsi dari sini itu menyimpan nama dan chat ID pengguna ke pengguna.csv. Sama halnya ketika belum ada file Excel-nya, dia akan membuat sendiri. Jadi ketika di running si program main-nya ini, maka akan membuat folder beserta file Excel-nya. Selanjutnya ada pembuatan GUI. Pembuatan GUI di sini saya memberikan judul absensi wajah, dan untuk geometri atau ukurannya itu 900 x 550. Lalu saya juga menampilkan logo kampus sebagai background di aplikasi. Bisa teman-teman ubah-ubah untuk background ini, tinggal menambahkan
file gambarnya ke folder, lalu mengubah yang ini dengan judul yang sesuai. Lalu ada ini label. Label ini ditujukan untuk membuat judul. Lalu panel di sini untuk video kamera. Selanjutnya ada status label. Status label di sini itu untuk status absensi. Lalu ada button atau tombol absen. Lalu ada cam. Shift itu video capture 0 atau 0. Video capture 0 di sini ditujukan untuk menggunakan webcam internal atau webcam yang ada pada laptop sendiri. Jika teman-teman menggunakan webcam eksternal, maka untuk codingannya ini akan berubah menjadi 1 atau 2. Lalu selanjutnya untuk proses absensi, saya menambahkan ketika dibuka, lalu jika tidak bisa dibuka kameranya, maka akan memunculkan notifikasi gagal membaca kamera. Untuk pendeteksiannya sendiri, di sini menggunakan CVT color. Lalu untuk fungsi di sini membaca wajah dari kamera, membandingkan dengan wajah database dan mencatat absensi. Lalu saya juga menambahkan minimal distance untuk pencatatan absensi. Ketika sudah terdeteksi wajah pendaftar, ketika sudah terdeteksi wajah dari pengguna, maka akan menyimpan hasil absensi ke folder absensi foto dengan format nama terdeteksi waktu.jpg. Jika wajah tidak dikenali, maka akan memunculkan notifikasi seperti ini. Selanjutnya ada dev show frame. Dev show frame di sini untuk menampilkan video secara langsung di GUI. Untuk pendaftaran wajahnya, dev pendaftaran wajah di sini membuka jendela baru, meminta nama dan chat ID, lalu menangkap gambar dari kamera untuk disimpan sebagai wajah baru. Pada program yang saya buat ini memunculkan dua interface. Yang pertama untuk absensi, lalu yang kedua untuk pendaftaran wajah baru. Lalu di pendaftaran wajah baru ini, ketika ditekan akan memunculkan section untuk memasukkan nama mahasiswa. Lalu ketika diisi kosong, maka akan memunculkan nama tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya ketika pengguna sudah memasukkan nama, selanjutnya akan diminta untuk memasukkan chat ID dari Telegram. Chat ID Telegram di sini untuk pengiriman pesan ke Telegram. Oke. Ini ada button, label, seperti tadi. Dev ambil foto. Main loop ada di bawah. Oke, terakhir di sini untuk button daftar, menambahkan tombol daftar, daftarkan wajah, lalu ada show frame, main loop, game release. Ini berfungsi menjalankan loop GUI utama dan menutup kamera setelah aplikasi ditutup. Oke, mungkin untuk penjelasan codingannya segitu dari saya. Kita akan mencoba langsung bagaimana program ini ketika dijalankan.
Oke. Di sini sudah terlihat hasil dari codingan yang sudah dibuat. Ini untuk background sendiri terlalu besar, nanti akan saya kecilkan. Untuk memulai absensi, kita harus mendaftarkan wajah terlebih dahulu. Untuk caranya, kita tekan aja, daftarkan wajah, lalu masukkan nama mahasiswa tanpa spasi ya. Misalkan Kevin. Oke. Selanjutnya akan diminta untuk memasukkan chat ID Telegram pengguna. Sini kita masukkan. Oke. Setelah memasukkan kedua yang diminta, kita akan ada interface tambahan untuk mengambil pendaftaran wajah. Wajah Kevin berhasil didaftarkan, artinya sudah tersimpan. Untuk tersimpannya sendiri ada di wajah terdaftar, di folder wajah terdaftar dengan format Kevin, chat ID, tanggal serta waktu dengan format .jpg. Itu kita coba untuk mulai absensi. Oke, sudah terdeteksi ya. Kita tutup. Selanjutnya kita akan cek di foldernya apakah sudah tersimpan atau belum. Kita lihat di absensi foto. Sini Kevin sudah ada di folder, lalu wajah terdaftarnya Kevin sudah ada. Lalu untuk data absensinya kita lihat apakah sudah tersimpan. Kevin sudah tersimpan dan tanggal secara real time-nya itu akurat. Lalu untuk pengguna.csv-nya. Pengguna.csv akan menampilkan nama dan chat ID dari pengguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan program sistem absensi berbasis face recognition. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.